Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan press release dari tim hukum pendamping aksi Banjarnegara. Press release ini berkaitan dengan pemilihan kepala desa di Banjarnegara yang melanggar hukum dan hak hukum para kepala desa yang masih menjabat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang penting kami sampaikan yang pertama adalah bahwa Pilkades di Banjarnegara tanggal 5 Maret 2024 dan sekaligus pelantikannya nanti itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalam ilmu hukum dikatakan bersifat melanggar hukum atau onreh matah. Oleh karenanya itu tidak sah dan harus dibatalkan. Yang berikutnya, bahwa kepala desa yang masih menjabat ketika undang-undang itu diundangkan, undang-undang diundangkan tanggal 25 April 2024, berarti kepala desa itu masih menjabat, maka demi hukum berlakulah ketentuan tentang masa jabatannya, berlakulah ketentuan pasal 118 huruf B dan huruf C, yaitu terhadap kepala desa yang masih menjabat masa menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang yang baru, yaitu ditambah 2 tahun lagi, sehingga masa jabatannya itu sampai dengan tanggal 30 April 2026. Oleh karena persoalan ini diakibatkan oleh karena adanya Pilkades. Padahal Pilkades itu apabila dianalisis secara yuridis itu bertentangan dengan hukum, baik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bertentangannya dapat saya deskripsikan sebagai berikut. Pertama, bertentangan dengan keputusan atau ketetapan menteri tertanggal 14 Januari 2023 dan tertanggal 20 Februari 2024, yang pada intinya di dalam ketetapan dan keputusan menteri tadi disebutkan bahwa Pilkades yang pelaksanaannya setelah tanggal 1 November 2023 itu harus ditunda sampai dengan berakhirnya pemilu dan pilkada. Akan tetapi keputusan ketetapan ini secara terang benderang dilanggar di Banjarnegara. Yang kedua, Pilkades itu juga tidak sesuai dengan hasil dari rapat koordinasi Forkopimda tertanggal 24 Februari 2024, di mana dalam rapat koordinasi itu dapat disimpulkan bahwa Pilkades dapat dilanjutkan apabila ada rekomendasi dari Menteri
dalam negeri yang isinya mengizinkan atau menyetujui dilanjutkannya Pilkades. Akan tetapi sampai hari ini tidak pernah ada rekomendasi atau surat resmi tertulis yang menyetujui adanya Pilkades tersebut. Akan tetapi Pilkades itu tetap dilaksanakan. Yang berikutnya, yang ketiga, sebetulnya Pilkades itu telah ditunda. PJ telah mengeluarkan keputusan menunda, akan tetapi 3 hari kemudian penundaan itu dicabut. Dicabutnya penundaan itu tanpa suatu alasan hukum yang kokoh, karena belum ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menyetujui atau mengizinkan tetap diadakannya Pilkades. Yang berikutnya, pelanggaran dari Pilkades tersebut adalah yang paling fatal. Hasil Pilkades, apabila kemudian itu akan dilakukan pelantikannya, maka pelantikannya sudah pasti bertentangan dengan ketentuan pasal 118 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Karena di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kepala desa yang masih menjabat ditentukan untuk menyelesaikan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang baru, yaitu dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Oleh karenanya itu, menurut undang-undang baru, Pilkades itu menyelesaikannya di tanggal 30 April 2026. Berdasarkan hal yang sudah saya sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan yang pertama, Pilkades di Kabupaten Banjarnegara bertentangan dengan keputusan atau ketetapan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kesimpulan yang kedua, bahwa Pilkades bahwa pelantikan Pilkades yang akan dilaksanakan tanggal 30 April itu bertentangan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang tentang Desa yang baru, serta juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang ketiga, Pilkades Banjarnegara 5 Maret 2024 tidak sesuai dengan hasil rapat Forkopimda Kabupaten Banjarnegara tanggal 24 Februari 2024 dan sangat bertentangan dengan keputusan dan ketetapan Menteri. Yang keempat, terhadap para kepala desa di Kabupaten Banjarnegara yang masih menjabat ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 diundangkan, maka demi hukum harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 huruf B dan C. Yang kelima, pasal 118 huruf E, ini penting sekali perhatikan. Pasal 118 huruf E, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sangat tidak tepat diberlakukan terhadap kepala desa di Kabupaten Banjarnegara yang masa jabatannya berakhir di tanggal 30 April 2024. Yang keenam, ini juga sangat penting, bahwa ketentuan pasal 118 huruf D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sangat tidak tepat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melantik kepala desa terpilih. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami rekomendasikan yang pertama,
direkomendasikan agar tidak dilaksanakan pelantikan kepala desa hasil Pilkades tanggal 30 April 2024. Yang kedua, direkomendasikan agar para kepala desa yang masa jabatannya berakhir di tanggal 30 April 2024 diberlakukan ketentuan pasal 118 huruf B atau huruf C, yakni agar menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, yaitu menyelesaikan masa jabatannya sampai dengan tanggal 30 April 2026. Yang ketiga, direkomendasikan agar bupati atau pejabat bupati menerbitkan keputusan kepala desa yang masih menjabat ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 untuk menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan pasal 118 huruf B atau huruf C, yakni masa jabatannya sampai dengan tanggal 30 April 2024. Jadi rekomendasi yang ketiga itu merekomendasikan agar bupati mengeluarkan keputusan yang isinya agar kepala desa yang masih menjabat itu menyelesaikan masa jabatannya 2 tahun lagi. Demikian yang saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo silahkan. Dari tim punya membuat rekomendasi sampai ada pelantikan. Ternyata di belakang sekarang surat dan pelantikan. Pertanyaan saya, apa langkah hukum dari tim hukum sendiri terkait ada seperti itu? Ya. Apakah hanya membuat rekomendasi atau melakukan upaya hukumnya saja? Ya, terima kasih pertanyaannya. Upaya hukum yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah membuat press release ini. Dan press release ini akan kami tujukan ke beberapa pihak, terutama kepada pihak Kementerian Dalam Negeri untuk bisa mendengarkan suara kami, suara press release ini. Menyurati Kemendagri berarti ya? Baik menyurati maupun kita akan mendatangi di sana. Kemudian yang kedua adalah tadi itu yang kedua, kita perlu untuk menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri agar Menteri Dalam Negeri mengeluarkan perintah atau keputusan yang intinya itu untuk menunda Pilkades, pelantikan Pilkades. Yang berikutnya, sesuai dengan hak hukum kami bisa menyampaikan pendapat kami melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang intinya adalah untuk mendesak agar hasil Pilkades itu tidak dilantik, dan kemudian mendesak agar Bupati mengeluarkan keputusan yang isinya agar para kepala desa yang masih menjabat itu diperpanjang sisa masa jabatannya sampai dengan sesuai dengan undang-undang baru yang terbentuk. Pak, kalau sampai tanggal 30 ya kita ada upaya hukum, tetap ada upaya hukum. Tapi begini, sebetulnya itu apabila kemudian sebagai orang yang punya nilai-nilai spiritualitas, andai kan ingin memilih melantik atau tidak melantik, menurut saya mudaratnya jauh lebih besar apabila itu dilantik. Karena kalau dilantik berakibat dua hal. Yang pertama, akan kita gugat dan yang akan kita permasalahkan itu. Yang kedua adalah semakin mempertontonkan sikap yang membangkang terhadap ketetapan dan perintah dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu. Itu Pak, terkait surat yang saat ini hari ini tadi muncul Pak ya, terkait dengan undangan pelantikan hari Selasa besok itu, yang
sekitar jam 12 tadi siang. Dalam waktu 2 hari ini Pak, langkah apa agar bisa itu digagalkan dari kuasa hukumnya, dari teman-teman kami? Kami berkeinginan seperti itu, tetapi kan kemudian dari pihak PJ Bupati kan bisa dia akan mengambil satu keputusan yang mungkin berbeda dengan kami. Tetap kami akan melakukan langkah-langkah hukum, terutama kami akan menyampaikan hal ini langsung kepada Kementerian Dalam Negeri agar Kementerian Dalam Negeri seketika mengambil tindakan, sikap ataupun keputusan untuk mensikapi terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Satu lagi Pak, untuk yang ditandatangan di surat pelantikan hari Selasa itu kan bukan PJ Bupati Pak, itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Bapakmades. Nah untuk menyikapi itu Pak, kenapa dari PJ Bupati tidak berani tandatangan, itu bagaimana Pak? Tanda tangan apa Pak? Untuk surat pelantikan hari Selasa besok. Surat undangan. Iya. Saya kira surat undangan itu mengenai hal yang sifatnya administratif. Tetapi kalau kemudian keputusan pelantikannya itu adalah bukan tanda tangan beliau, jadi begini, menurut kaidah hukum administrasi negara, keputusan ataupun tindakan pemerintahan harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, begitu. Agak balik sedikit ke awal, saya harus mempertanyakan ini, aksi Banjarnegara ini mewakili siapa? Apakah semua kepala desa yang masih menjabat di 57 desa peserta pemilu atau pilkades, atau Banjarnegara seluruhnya, atau mewakili yang lain? Terus yang kedua, barangkali ada solusi apa yang barangkali ditawarkan dari sini untuk disampaikan kepada Bupati? Terima kasih. Bahwa kalau kaitannya dengan pribadi saya, maka yang pada ada 57, kemudian 37 atau berapa tadi sebutnya, yang panjenengan saksikan di sini ya, ini yang hadir. Tetapi bagi saya sudah mendapatkan kuasa lebih dari 25. Akan tetapi kalau kita melihat asas-asas hukum dalam hukum tata negara maupun dalam hukum administrasi negara, berlakunya undang-undang maupun ketentuan yang akan diberlakukan kepada kades yang masih menjabat itu bersifat erga omnes. Ini catat ini, erga omnes, ini berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi ke 37 atau ke berapa yang ada di sini. Itu berlaku bagi siapa saja. Itu asas, namanya asas erga omnes. Jadi sebetulnya menuntut atau tidak menuntut, yang namanya pasal 118 huruf B dan C itu demi hukum harus ditaati. Nah, pertanyaan yang kedua bagaimana tadi Mas? Oke. Yang seharusnya menawarkan win-win solution adalah pihak PJ Bupati, bukan kami. Begitu. Kami kan korban Pak. Oke. Terkait pertemuan kemarin Pak, itu dari PJ Bupati itu menyikapinya gimana Pak? Pertemuan kemarin itu waktu di rumah dinas. Itu akan disampaikan kepada PJ Bupati. Oh itu begini. Jadi di rumah dinas pada waktu hari Kamis. Ya Kamis. Pada waktu hari Kamis. Jadi kita tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan untuk bisa menghasilkan suatu solusi, begitu intinya seperti itu. Tidak ada win-win solution Pak ya dari PJ Bupati Pak ya. Tidak ada. Dan sebetulnya ini kan sebetulnya konteksnya adalah pemberlakuan suatu undang-undang, yang mana pemberlakuan suatu undang-undang kan merupakan satu perintah dari undang-undang yang tidak bisa kemudian disimpangi dengan sesuatu yang malah kemungkinannya bisa bersifat melanggar hukum. Undang-undang itu
begitulah bunyinya dan harus dilaksanakan sebetulnya. Cuman saya heran saja sebetulnya dalam konteks penegakan hukum, mengapa sampai terjadi seperti ini. Cukup. Oke, saya nambahkan sedikit. Jadi begini, yang pertama kan saya tambahkan adalah dalam konteks persoalan di Kabupaten Banjarnegara, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang tepat diberlakukan yaitu pasal 118 huruf B dan C, bukan pasal 118 huruf E, karena pasal 118 huruf E itu kan sebetulnya diberlakukan untuk kades yang sudah tidak menjabat ketika undang-undang itu diundangkan. Sedangkan para mereka ini adalah para kades yang masih menjabat ketika undang-undang itu diundangkan. Artinya bahwa kalau pasal huruf E itu ada kata dapat, tapi di depan dalam huruf B dan C tidak ada kata dapat, maka harus ini perintah undang-undang agar para kades itu untuk menyelesaikan masa jabatannya 2 tahun kemudian. Itu pertama. Yang kedua, ini penting sekali saya sampaikan, bahwa pelantikan kepala desa terpilih itu tidak ada kaitannya dengan pasal 118 huruf D. Artinya pasal 118 huruf D tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengadakan pelantikan. Karena pasal 118 huruf D itu hanya berisi tentang masalah penyelesaian tentang sisa masa jabatan, bukan ketentuan yang isinya pilkades yang telah kepala desa yang telah terpilih harus dilantik, bukan itu isinya begitu. Ini harus betul-betul dipahami. Terkait gugatan Pak, gugatan apa petun apa ada pidananya Pak? Kalau melihat dari kami akan mengakumulasikan itu kalau perlu. dua-duanya. Pertama pasti ini adalah perkara tata usaha negara. Saya adalah ahli hukum acara peraturan, dan saya juga ahli dalam bidang hukum acara Mahkamah Konstitusi serta hukum administrasi negara. Yang kedua tentunya pasti ada kerugian keperdataan. Yang ketiga, kalau ada celah pidananya, kami akan lapor ke polisi. Begitu.